malam saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Kebaktian kita akan mulai. Bagi kita yang bawa HP bisa disilentkan dulu supaya tidak mengganggu ibadah hari ini. Kita akan mulai ibadah kita dengan pujian Tuhan berada di bait sucinya. Mari kita berdiam diri di hadapan Tuhan, kita masuk dalam doa teduh. Dengarlah firman Tuhan, Mazmur 43 ayat 3 dan 4. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Maka aku dapat pergi ke mesbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Saat teduh selesai, mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. 371 ku suka mengabarkan Injil.
Mari kita masuk dalam doa. Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur kepada Engkau karena Engkau baik, Engkau memelihara, Engkau menjaga kami di sepanjang hidup kami ini. Terima kasih untuk minggu terakhir di bulan 5 ini, kami boleh menikmati selama 5 bulan di tahun 2021 mengalami penyertaan pertolongan daripada Engkau. Terima kasih untuk kesempatan di malam hari ini kami boleh datang di hadapan-Mu. Kami boleh memuji, menyembah Engkau. Kiranya pujian penyembahan kami Engkau terima dan Engkau berkenan atas pujian kami. Terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami yang berbunyi. Bapa kami yang ada di surga, Nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Mari kita buka Alkitab kita dari Kitab Wahyu pasal 11 ayat 1 sampai 14. Kitab Wahyu pasal 11 ayat 1 sampai 14. Kita akan membacakannya secara bertanggapan. Saya akan membaca ayat pertama, saudara-saudari membaca ayat kedua, terus kita saut-sautan, kita bertanggapan sampai 12, 13, 14 kita bersama-sama. Saya akan mulai. Dua saksi Allah. Kemudian diberikannya kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya, tetapi kecuali perantara bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1240 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat, dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubah menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan tergeletak di atas jalan raya kota besar, dan secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan.
dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperoleh mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di bumi bergembira bersukacita atas mereka itu dan berpesta saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan kesaksian bagi semua orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut sama-sama. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, "Naiklah kemari." Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu, dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di surga. Celaka yang kedua sudah lewat, lihatlah celaka yang ketiga segera menyusul. Puji Tuhan atas pembacaan firman Tuhan. Mari kita meresponi bacaan firman Tuhan dengan pujian 370. 370 Kuutus Kau. Mari kita melihat ayat hafalan kita di kotak bagian bawah dari buletin gereja ini. Kita akan coba menghafalkannya banyak 3 kali ya. 1, 2, 3. 2 Samuel 22:47. Tuhan hidup, pujilah gunung batuku, dan tinggikanlah kiranya Allah gunung batu keselamatanku. Sekali lagi 1, 2, 3. 2 Samuel 22:47. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan ditinggikan kiranya Allah gunung batu keselamatanku. Yang terakhir 2 Samuel 22:47. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan ditinggikannya kiranya Allah gunung batu keselamatanku.
kita akan melihat warta gereja. Sebelumnya kita melihat jadwal pelayanan bulan depan. Bagi yang dapat tugas pelayanan bisa mempersiapkan diri. Warta pertama, pengajaran kitab Wahyu juga diadakan di gereja setiap minggu jam 9.15 sampai 9.45, mengundang kita semua dapat menggunakan kesempatan untuk belajar firman Tuhan supaya iman kita terus bisa bertumbuh. Hari ini apakah ada yang pertama? Saya kira nggak ada ya. Nggak ada yang pertama kali datang. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena saudari Erna tidak hadir, kita minta Jesslyn untuk mengedarkan kantong persembahan. Kita sambil memberikan persembahan sambil memuji Tuhan. 326. Mari kita bangkit berdiri, kita bernyanyi doksologi. Mari sekali lagi kita masuk dalam doa. Allah Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur kepada Engkau yang telah memberkati kami secara rohani maupun jasmani. Kami juga mengucap syukur, kami mulai menyatakan ucapan syukur kami lewat persembahan kami. Kami mengembalikan berkat-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami, dan kiranya Engkau menerima dan memberkati tangan-tangan yang sudah memberinya dan memakai untuk memperluaskan kerajaan-Mu. Terima kasih, ajarkan kami juga untuk mempersembahkan hidup kami, persembahan yang hidup, supaya kami boleh menjadi saksi di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Dan kami boleh menyatakan kasih-Mu kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau. Terima kasih, kami ucap syukur atas persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur berdoa. Amin. Silakan duduk. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah Juru Injil Peter Yoksan.
dengan tema Allah Tritunggal adalah saksi sempurna untuk mengangkat dua saksinya. Waktu dan tempat kami persilakan. Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Mari kita sekali lagi membuka Alkitab dari Wahyu pasal yang ke-11. Kita akan bersama-sama membaca secara serentak, yaitu ayat hafalan kita di minggu ini, selain ayat hafalan yang tadi kita hafal dari 2 Samuel. Ayat yang ketiga, Wahyu 11 ayat ketiga. Kita mulai 1-3. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta kekal di sorga, pada saat ini kembali kami mengucap terima kasih sebab Engkau memberikan kami kesempatan untuk belajar dari kitab Wahyu. Kami mohon Roh-Mu yang kudus menolong kami agar kami dapat memahami firman-Mu yang tidak terbatas. Dan Engkau memberikan kami bukan hanya pemahaman, tetapi kami juga mau mentaati firman-Mu dan juga mewartakan firman-Mu, supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan melalui kehidupan kami. Hapuskanlah pelanggaran kami dengan darah Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Nah, kita berterima kasih sudah belajar 10 pasal dari kitab Wahyu. Kitab yang merupakan kitab yang penting di akhir zaman. Nah, pada pasal 11 ini merupakan satu paus ya dari malapetaka yang Tuhan timpakan ke bumi dengan menjelaskan tentang yang pada malam hari ini judul korbannya adalah Allah Tritunggal adalah saksi yang sempurna, dan Allah yang merupakan saksi, dia juga memerlukan ya manusia yang percaya kepadanya sebagai saksinya. Karena itu dia menunjuk ya di sini ada 2 saksi yang akan kita pelajari secara terinci pada malam hari ini. Nah, Allah adalah saksi itu sudah dicantumkan di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Di surga ada 3 yang bersaksi, yaitu siapa? Bapa, Firman, dan Roh Kudus. 3 tetapi 1. Nah, kalau kita melihat dalam kehidupan Tuhan Yesus juga ketika dia dibaptis, Tuhan Yesus berada di bumi, dia terlihat oleh manusia yang ada di bumi pada saat itu, dan pada saat dia dibaptis ada 2 saksi yang menyaksikan bahwa Yesus itu adalah Allah, yaitu Bapa bersuara dari sorga, inilah putraku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Sudah 1 saksi. 1 saksi saja tidak cukup. Saksi yang kedua, kemudian Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati dan tinggal di atas Tuhan Yesus. Maka kita tahu Yesus itu adalah Allah yang sejati. Allah, kalau satu Allah, satu pribadi, itu tidak bisa menyebut dirinya Allah. Kenapa? Karena di sorga harus ada 3 yang bersaksi. Kalau Tuhan Yesus ketika dibaptis hanya Allah Bapa saja yang bersaksi atau Roh Kudus saja yang bersaksi, itu juga tidak cukup. Karena kenapa? Kalau kita baca dalam Ulangan ya pasal 17 ya ayat 6. Di situ dikatakan suatu perkara itu harus minimal ada 2 saksi. Kalau bisa 3. Nah, Tuhan Yesus juga ketika dalam pelayanannya mengajar para murid, yaitu dalam kitab Matius 18:16, dia mengatakan satu perkara itu sah kalau ada 2 saksi. Artinya kalau kita bertemu dalam nama Yesus 2 orang saja, Yesus hadir tengah-tengah kita. Jadi 2 saksi itu minimal. Ya, seperti di pengadilan, jaksa, polisi harus menemukan 2 bukti untuk ya mengajukan
kasus itu ke pengadilan untuk diadili oleh hakim. Kalau hanya satu bukti nggak bisa, harus ada dua. Nah, kita melihat di sini ketentuan yang Tuhan sudah berikan ini sekarang berlaku, ya, di mana? Di pengadilan. Nah, sekarang kita lihat pada ayat 1, kemudian diberikanlah kepadaku sebuah pengukur seperti tongkat mengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Nah, ini merupakan suatu peristiwa di mana Rasul Yohanes pada minggu yang lalu dia diberi perintah untuk terlibat, ya, dalam peristiwa akhir zaman. Minggu yang lalu kita membaca dia diberi perintah memakan kitab kecil yang di mulut terasa manis, di perut terasa pahit. Nah, sekarang dia juga diberi perintah mengambil sebuah batang dulu, ya. Kalau kita lihat pada zaman dulu kira-kira 12,5 feet, ya, panjangnya untuk mengukur. Tetapi mengukur di sini hanya mengukur, ya, apa? Bait Allah dan mesbah dan mereka yang berada di bagian dalam. Bagian luar tidak boleh diukur. Nah, pengukuran ini jelas di bagian dalam bait Allah itu ada pelataran luar itu untuk, ya, bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, tetapi nanti menjadi percaya kepada agama Yahudi yang disebut proselyte. Nah, itu nggak boleh diukur, tetapi bagian dalam itu harus diukur. Kenapa harus diukur? Ini meletakkan suatu proteksi kepada orang-orang Yahudi yang menjadi saksi Tuhan Yesus. Nah, kesaksian itu bukan hanya dua saksi di sini, tetapi kalau kita lihat di pasal 7 sudah ada 144.000 saksi. Setiap suku ada 12.000 saksi, kecuali suku Dan. Jadi kedua saksi ini kita dapat katakan sebagai pemimpinnya dari semua orang Yahudi yang bersaksi pada saat itu. Nah, kenapa pelataran luar itu tidak boleh diukur? Karena ini sudah diserahkan kepada bangsa-bangsa tidak bersunat. Nah, ini terjadi selama 42 bulan. Kalau kita melihat, ya, masa sengsara besar itu 7 tahun. 3,5 tahun, 42 bulan pertama itu damai semu. Ya, kemudian 42 bulan terakhir itu adalah tribulasi besar di mana Allah menimpakan tulahnya. Ya, mulai dari pasal 6 sampai pasal 19. Nah, disinilah mulainya dua saksi itu Tuhan kirim. Nah, dan aku memberikan tugas kepada dua saksi. Ya, Tuhan Yesus waktu dia mengutus muridnya juga dia mengutus muridnya berdua-dua. Petrus dengan Yohanes. Kalau kita lihat, ya, dalam Kisah Para Rasul pasal 3, mereka mulai bersama-sama melayani sebagai satu tim kecil. Kemudian kita lihat di sini kedua saksi ini mereka harus bernubuat. Nah, bernubuat itu apa, ya? Bernubuat itu pekerjaan nabi. Kalau kita lihat, ya, pelajaran kita malam hari ini kita bisa bagi satu saksi. Saksi itu di surga ada 3 yang bersaksi. Sekarang, ya, Allah menunjuk 2 saksinya, ya, 3 dan 2 itu sah. Kemudian saksi itu perlu apa? Perlu delegasi, ya, delegasi dari tugas. Jadi tugas yang diberikan mereka harus bernubuat dengan memakai pakaian kabung. Nah, kalau orang Israel pakaian kabungnya itu pakaian yang kasar, ya, kalau dipakai itu terasa nggak nyaman gitu loh. Yang menandakan itu duka cita. Kalau kita baca di Perjanjian Lama, mereka berdua harus memakai pakaian kabung. Mereka bernubuat di sini menyatakan apa yang harus terjadi, itu yang pertama. Yang kedua, menegur orang berdosa supaya bertobat. Itu yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis dalam Matius pasal 3 ayat 2. Bertobatlah kamu semua, karena waktunya kerajaan Allah sudah dekat. Jadi mereka berdua ini mengabarkan Injil keselamatan supaya manusia bertobat, ya,
Karena penghukuman itu terus akan dilanjut. Kalau nggak bertobat, mati, masuk neraka. Kalau kamu percaya Yesus, walaupun kamu dibunuh oleh antikristus, kamu akan masuk surga. Jadi di hadapan mereka itu kematian demi kematian. Seperti sekarang corona ya. Mati, mati, mati. Tiba-tiba kita mendengarkan ada orang yang kita kenal mati. Tetapi apa gunanya kalau mereka mati tidak percaya Yesus? Makanya sekarang gereja harus memberitakan Injil. Jangan sampai gereja itu bersembunyi waktu corona ini, takut melayani. Kamu lihat ya, dua saksi ini, mereka itu, nanti kita lihat siapa mereka. Menjadi misteri ya. Sampai peristiwa ini terjadi, kita nggak tahu sesungguhnya mereka berdua siapa. Kita hanya bisa menduga loh. Khotbah dalam kitab Wahyu ada dua kemungkinan. Khotbahnya bisa salah atau bisa betul. Kita nggak boleh mata, khotbah saya yang betul, khotbah kamu salah, enggak. Ya, ini ada dua kemungkinan kita lihat. Nah, kedua orang ini bernubuat supaya mereka bernubuat sambil berkabung. Nah, sekarang kita lihat ya, saksi itu konsisten. Ya, harus 2 atau 3. Sekarang Tuhan mengirim 2. Kemudian kita lihat ada delegasi tugas sebagai nabi. Ya, nabi itu menjadi juru bicara Allah yang menegur dosa-dosa manusia yang tidak mau percaya Yesus supaya mereka bertobat. Kemudian kita melihat di sini dalam peristiwa ini ada durasinya. Kita diberi ya tugas sebagai pelayan Tuhan. Itu jangka waktunya sudah Tuhan tentukan. Walaupun kita nggak tahu loh. Kalau kita melihat tugas Tuhan Yesus melayani hanya 3,5 tahun, ya kan? Ini juga 3,5 tahun. Johnson dapatkan tugas berapa tahun? 15 tahun. Jadi kamu yang melayani Tuhan, semuanya sudah ada durasinya. Walaupun kita nggak tahu, mereka harus bernubuat 1260 hari. Kalau kita bagi dalam bulannya orang Yahudi, itu setiap bulan itu 30 hari. Maka kita dapatkan 42 bulan. Ya, bulan orang Yahudi nggak seperti bulan kita ya, bisa 28, 29, 30, 31 enggak. Mereka pas 30 hari. Nah, jadi kita lihat di sini, kedua saksi ini durasinya sudah Tuhan tentukan. Nah, kemudian mereka sebagai nabi, nabi itu ya punya kuasa ilahi. Kita juga orang Kristen kalau diberi namanya delegasi bersaksi, kita punya kuasa loh. Kuasa apa pada saat murid-muridnya disuruh mengabarkan Injil? Pergi kamu mengabarkan Injil. Kalau mereka menolak, kebaskan debu di kaki kamu. Nah, tetapi di sini bukan hanya mengebaskan debu, tetapi kalau melihat mereka berdua adalah 2 pohon zaitun dan kedua kaki diam yang berdiri di hadapan Tuhan, ya, yang memiliki bumi. Kalau di sini terjemahkan Tuhan semesta alam. Tuhan yang memiliki bumi, karena bumi sudah saya pernah katakan adalah pusat dari ciptaan Tuhan. Ya, walaupun matahari lebih besar jauh dari bumi, ya. Kemudian begitu banyak bintangnya untuk mendukungnya kehidupan di bumi. Bumi ini pusat karena di bumi ini ditempatkan manusia yang diciptakan sesuai dengan rupa dan gambar Allah. Kamu tahu nggak, waktu Allah menciptakan malaikat, roh malaikat itu beda dengan roh manusia loh. Malaikat punya roh, tidak punya rupa dan gambar Allah. Mereka tidak punya tubuh, tidak punya darah, sehingga mereka jatuh langsung masuk neraka. Akhirnya, kalau manusia, karena kita diciptakan dari debu dan tanah, dan waktu sudah jadi tubuhnya Adam, Tuhan menghembuskan nafas. Ya, beda sekali ya. Jadi waktu dia menghembuskan nafas, kita punya roh, yang tidak dikatakan roh malaikat loh, punya gambar dan rupa Allah. Manusia ini ya, kamu tahu, nanti di surga atau sekarang yang sudah percaya Yesus, malaikat-malaikat itu pelayan-pelayan kita loh. Paham nggak? Jadi kita lihat di sini kedua saksi ini dikatakan seperti pohon zaitun dan 2 kaki lampu berdiri di hadapan Tuhan bala tentara sorga. Jadi begini loh, ayat ini yang keempat itu sudah dinubuatkan dalam kitab Zakaria juga. Ya, gampang diingat ya, Zakaria pasal 4 juga ya, karena di ayat 4, Zakaria ayat 4, pasal 4. Berarti
waktu Zakaria bernubuat, kedua tokoh ini sudah eksis ya. Jadi kedua tokoh ini sudah hidup sebelum Zakaria. Karena Zakaria melihat kedua pribadi ini, ya, bukan di saat yang akan datang. Nanti kita akan lihat siapa mereka berdua ya, yang menjadi saksi. Dan jikalau ada orang hendak menyakitkan mereka, kedua saksi, ketika mereka memberitakan Injil dan menegur ya dosa-dosa supaya orang bertobat. Nah, ada 3 hal di sini yang mereka mampu lakukan. Yang pertama, keluar api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka. Mereka enggak langsung ya mengeluarkan api. Kalau orang yang mendengarkan teguran mereka itu diam-diam saja. Tetapi kalau mereka itu menegur dosa dan orang yang ditegur dosanya mau ya melempari mereka dengan batu ya seperti Stefanus. Jadi orang yang mau melemparkan mereka dengan batu nggak bisa. Langsung ya dari mulut mereka keluar api dan orang yang akan menyerang mereka itu langsung mati. Karena mereka harus bersaksi sampai 1260 hari lamanya. Kita juga begitu loh, kamu jadi orang Kristen, kamu jadi hamba Tuhan, berapa kali kamu bersaksi? Ya, saya pernah berdiskusi dengan seseorang. Gembala sidang sekarang tuh nggak akan membesuk kalau nggak ditelepon. Tolong datang loh, keluarga saya sakit. Tolong datang, keluarga saya masalah. Baru dia datang. Berdasarkan pesanan seperti dokter. Tuhan Yesus nggak seperti itu. Memang Tuhan Yesus dipesan datang, dia datang. Seperti Lazarus yang sakit, dipesan datang, dia datang. Tetapi Tuhan Yesus selalu menjelajah seluruh daerah pelayanan. Ya, jadi kedua saksi ini, mereka bersaksi berapa kali, mereka berapa kali diserang, kita nggak tahu. Tetapi pasti ada orang menyerang mereka, dan api keluar dari mulut mereka, kita nggak tahu berapa, karena 3,5 tahun, dan mereka yang menyerang kedua saksi itu dibakar oleh api dan mati. Kapan ya di Alkitab ada orang dibakar oleh api dan mati? Di kota Sodom dan Gomora. Ya, ketika Tuhan memusnahkan kota Sodom dan Gomora. Masih ingat? Yakobus dan Yohanes meminta Yesus turunkan api dari langit ya untuk membakar mereka. Tuhan Yesus bilang jangan. Nah, yang kedua, mereka ini juga punya kuasa menahan air. Kalau menahan air artinya kemarau panjang sehingga tidak bisa pertaniannya berhasil. Ya, pertanian itu tergantung dengan air. Kemudian yang ketiga, mereka berdua juga punya kuasa mengubah air menjadi darah. Ya, ketika mereka bernubuat ya, dan apa yang mereka bisa lakukan ini untuk memukul bumi sehingga segala jenis malapetaka setiap kali mereka mengkendakinya. Ya, kenapa mereka menurunkan api? Kenapa mereka menghentikan hujan? Kenapa mereka mengubah air menjadi darah? Karena waktu mereka berkhotbah memberitakan Yesus, orang yang mendengarkan itu tidak mau percaya. Nah, kalau kita lihat ya masa yang akan datang, sekarang Indonesia sudah masuk ke teknologi 5G, ya barusan di Jakarta. Telkomsel sudah menerapkan 5G di beberapa daerah. Jadi waktu mereka berkhotbah, kita nggak tahu apakah nanti ya mereka memakai media massa, ya seperti internet dan sebagainya. Karena mereka ketika berkhotbah di sini dikatakan harus mencapai semua manusia, kemudian segala suku bangsa, kemudian juga mencapai segala bahasa. Nah, ini yang penting ya, karena dikatakan oleh Tuhan Yesus sebelum ia datang kedua kali, Injil Tuhan Yesus harus diberitakan ke seluruh bumi. Oh, kalau sekarang kita punya tugas itu nggak sanggup loh. Mau maju-maju mendirikan gereja di luar Pontianak, Siantan, Kuburaya sudah susah setengah mati loh. Kapan itu bisa Tuhan Yesus ucapannya terjadi? Begitu ada berita tentang Injil, seluruh dunia tahu. Ini dua saksi ini, termasuk 144.000 dari saksi orang Yahudi dalam pasal 7. Ya, kalau kamu baca dalam Matius 24, Injil harus diberitakan ke seluruh bumi, baru Yesus datang.
ke Bukit Zaitun. Ya kan? Kalau sekarang memang kita berusaha ya mengabarkan Injil, mengekspansi kerajaan sorga dengan copy paste ya. Copy paste ya. Kalau Tuhan sudah mengizinkan kita mendirikan satu gereja, sebenarnya tinggal kita copy paste ke tempat yang lain. Ya, saya pernah bersama dulu di perusahaan berhasil membangun satu pabrik di Riau, tinggal copy paste ke Jambi. Setelah Jambi berhasil, kita copy paste ke Cina, Pulau Hainan loh. Setelah itu kita copy paste ke Palembang. Nggak susah. Gereja juga begitu loh. Ya, satu gereja berdiri seperti Rasul Paulus, dia bersama Barnabas mengabarkan Injil di Asia. Setelah itu dia ke Eropa. Terus setiap tempat di mana dia beritakan Injil, ada orang percaya dan gereja itu berdiri. Nah, sekarang banyak gereja, banyak orang Kristen kehilangan semangat ya untuk mengabarkan Injil dan mendirikan gereja. Itu salah, karena Yesus ingin seperti dua saksi ini, Injilnya menjangkau seluruh dunia. Nah, kita lihat di sini, apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, durasinya sudah selesai ya, 1260 hari, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Mereka ini selama 3,5 tahun, 42 bulan tidak terkalahkan. Mau diserang dengan basoka nggak mati ya, mau ditembak dengan roket, dengan drone nggak bisa. Padahal mereka itu ya menimbulkan malapetaka. Orang yang mau menyerang mereka, keluar dari mulut mereka api dan mati. Kemudian mereka tidak turunkan hujan, dan mereka juga mengubah air menjadi darah, membuat manusia di muka bumi ini sangat-sangat jengkel dengan kedua saksi Tuhan Yesus ini. Tetapi sampai saatnya 3,5 tahun Tuhan mengizinkan, ini siapa nih? Roh jahat keluar dari jurang tanpa dasar, habis ya, dan menggunakan antikristus ya, karena di dunia itu waktu itu dikuasai oleh antikristus, membunuh kedua saksi itu, dan mayat mereka digantung di ayat 8 di jalan raya. Kalau kita lihat ya, sebenarnya ini bukan hanya jalan raya, tapi di plaza. Itu ada lapangan yang besar ya, secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Ini di mana nih? Kota Yerusalem. Dan waktu bait Allah disuruh untuk diukur, bait Allah itu adalah bait Allah tribulasi. Nah, sekarang kalau kita lihat berita, Israel dan Palestina sedang bersengketa. Sengketa yang terjadi belakangan ini itu terjadi di daerah Yerusalem. Ya, waktu terjadi sengketa di daerah Yerusalem, kemudian orang Palestina dari kota Gaza yang jauhnya kira-kira 80 km menembakkan ini roket menyerang Israel. Terjadilah sengketa itu. Dan sekarang kita tahu bahwa bait Allah itu nggak ada. Tapi di sini bait Allah disuruh diukur, itu bait Allah yang mana? Bait Allah yang pertama dibangun oleh Salomo abad 10 sebelum Masehi. Kemudian diruntuhkan oleh Nebukadnezar, dibangun lagi di abad ke-6 sebelum Masehi. Karena Yesus harus melayani di bait Allah yang dibangun oleh Zerubabel. Kemudian bait Allah ini dipercantik oleh Raja Herodes selama 40 tahun belum siap-siap. Kemudian tahun 70 udah siap, baru ya sudah siap dihancurkan oleh Jenderal Titus. Sampai sekarang kalau kamu pergi ke Yerusalem nggak ada di bait Allah, dan Tuhan sengaja menyisakan tembok ratapan. Tembok ratapan itu sebelah belakangnya bait Allah, sebelah barat. Bait Allah itu selalu menghadap timur. Nah, kamu lihat ya, bait Allah itu menandakan kehadiran Allah untuk menyelamatkan manusia. Kalau kamu ditanya apa itu bait Allah, rencana keselamatan Allah, karena di bait Allah ada pelataran luar, pelataran dalam. Kemudian di pelataran dalam itu ada altar, mesbah. Mesbah itu selalu di bagian luar terbuat dari perunggu. Perunggu. Apa itu perunggu? Lambang penghakiman dan penghukuman. Kalau kita percaya Yesus sudah dihakimi, sudah dihukum karena dosa kita, maka kita tidak akan dihakimi, dihukum. Kalau kamu masuk dalam bait suci, di bagian depannya itu ruang suci, ruang maha suci, ya.
itu semua perabot terbuat dari emas, bukan lagi dari perunggu. Paham ya? Jadi bait Allah ini apa simbolnya? Simbol Tuhan Yesus juru selamat kita. Itu intinya loh. Kalau kamu lihat semua orang berusaha membangunnya kuil-kuil mereka. Kuil manusia itu adalah manusia ingin menyelamatkan manusia. Kalau ini enggak. Binatang yang disembelih, darah mengalir melambangkan Yesus. Kemudian di ruang Maha Kudus ada tabel perjanjian, darah dibawa masuk juga melambangkan Yesus menyelamatkan kita. Kalau Yesus itu menyelamatkan kita, dibuat bait Allah sedemikian rupa, dia mau kita mengabarkan Injil, kasih tahu orang tentang Yesus. Kalau kamu tidak pernah kasih tahu orang tentang keselamatan Yesus, nggak ada orang diselamatkan karena kamu mengabarkan Injil, sia-sia hidupnya kamu. Makanya bait Allah ini kamu lihat begitu penting. Lambang Allah menyelamatkan manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Bait Allah itu selalu di sentral ya. Kamu lihat ya, Yerusalem ibu kota. Di ibu kota ini berdiri bait Allah satu saja, tidak ada yang lain. Nah, bait Allah yang pertama Salomo, kedua Jerubabel, dipercantik Herodes dan runtuh tahun 70. Nah, inilah bait Allah tribulasi yang dibangun sekarang ini. Bagaimana membangunnya ini? Tanah di situ ada satu masjid yang dianggap sebagai tanah suci dari agama tertentu. Nah, antikristus itu akan mengadakan fakta perdamaian dan dia bisa mendamaikan semua manusia, semua agama tunduk di bawah dia, dan dia bilang bangun bait suci ini. Bangun bait suci ini. Karena dia berkuasa. Ya, Allah izinkan antikristus berkuasa. Kenapa? Karena akan dibangun bait suci ini dan tidak ada dispute. Orang Arab nggak bisa komplain, Indonesia yang sekarang sangat komplain kepada Israel, nggak pernah dikomplain. Antikristus pegang kendali. Kenapa? Karena di tengah-tengah tribulasi besar, bait suci ini akan dia pakai untuk menghapuskan semua agama. Dia sudah punya agenda loh. Dia mau masuk ke bait Allah itu, memproklamirkan dirinya sebagai siapa? Kristus. Ayo seluruh dunia, jangan ada lagi agama, sembah saya. Saya berada di bait suci ini loh seperti Kristus. Jadi kenapa bait Allah ini bisa eksis? Karena ada agenda tersembunyi dari antikristus yang Allah izinkan. Ya, banyak orang nggak percaya kepada bait Allah tribulasi. Ada. Kapan kena? Karena memang ya, mereka diizinkan untuk orang Yahudi beribadah di situ, tetapi tujuannya ada tersembunyi. Iblis sudah punya rencana. Dia mau masuk ke situ melalui anteknya antikristus untuk meminta seluruh dunia menyembah pada antikristus. Nah, bait Allah ini nanti juga akan runtuh ya. Karena nanti kalau kamu baca dalam kitab Yehezkiel di rumah, sangat panjang, pasal 40 sampai 48. Itu ada bait Allah di kerajaan milenium yang desainnya jauh lebih besar daripada bait Allah ini. Bait Allah Salomo, bait Allah Jerubabel, nanti bait Allah di tribulasi, itu ukurannya sama. Ya, sama. Tetapi nanti bait Allah di saat Yesus menjadi raja, segala raja, Tuhan segala Tuhan selama 1000 tahun, disebut bait Allah tribulasi milenium, itu lebih ya besar daripada bait Allah ini. Jadi sentral ya dari kitab suci ini ya, selain Allah Tritunggal, Tuhan Yesus adalah bait Allah. Nah, kita lihat di sini setelah mereka ini dieksekusi, mayat mereka itu tidak diturunkan tetapi digantung di kota Sodom dan Mesir. Ini Yerusalem. Kenapa Sodomnya? Sodom itu lambang dari homoseksual. Dan homoseksual ini akan merajalela di muka bumi ini. Di mana homoseksual merajalela? Kalau kamu lihat teroris, ada yang homoseksual. Kamu kalau lihat ya di gereja Roma Katolik, karena nggak boleh kawin, banyak yang homoseksual. Ya kan? Homoseksual ini LGBT akan ya mencapai puncaknya nanti. Bukan tambah berkurang loh. Dan Sodom, apa tuh Sodom? Homoseksual Mesir. Jadi di dalamnya pelayanan-pelayanan yang disebut agama, di dalamnya ada perjinahan-perjinahan terjadi.
Ya, mereka mengatakan mereka punya agama, tapi sebenarnya di dalamnya terjadi homoseksual dan perzinahan, dan di mana Tuhan kita itu disalibkan. Tuhan dari dua saksi ini disalibkan, yaitu kota Yerusalem, dan orang ayat 9 dari segala bangsa dan suku bangsa dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya. Jadi 3,5 tahun mereka melayani, mayat mereka digantung 3,5 hari, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka diturunkan, dan mereka diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan untuk semua orang yang diam di atas bumi. Nah, jadi kedua saksi ini, kalau Tuhan Yesus itu dikubur 3 hari, mereka ini digantung mayatnya di plaza kota Yerusalem, di lapangan besar, dan semua dunia, karena ya ada teknologi informasi seperti zaman sekarang, ada TV, ada internet, semua manusia bisa melihat, ya. Begitu mereka nyalakan mungkin gadget, ya, itu langsung kelihatan, ya, kedua saksi ini mayatnya sudah tergantung dan mereka berdua sudah mati, karena mereka berdua ini dimusuhi oleh seluruh dunia. Tadi saya sudah katakan, ya, mereka memberitakan Injil, dan Injil yang mereka beritakan itu menjangkau seluruh dunia. Dan orang kalau di daerah tertentu nggak mau bertobat dengan Injil Tuhan Yesus yang mereka sampaikan, dia bisa bilang Kalimantan Barat tidak boleh hujan, Kalimantan Barat airnya berubah jadi darah. Bertobat nggak? Begitu. Jadi orang-orang di dunia ini sangat tersiksa, ya, oleh otoritas yang mereka dapatkan dari Allah Tritunggal. Nah, sehingga ketika kedua musuh besar dunia ini mati, semua orang bersukacita dan saling mengirimkan hadiah. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Tuhan izinkan orang Kristen, orang yang percaya Yesus dianiaya? Kenapa? Kenapa diizinkan orang yang percaya Yesus, yang memberitakan Injil itu mati terbunuh? Kenapa? Karena kamu jangan salah, Allah walaupun dia mengizinkan hamba-hambanya itu mati, dieksekusi, ya, tetapi dia dapat membangkitkan orang yang sudah mati. Ini bedanya, ya, manusia dengan Tuhan. Iblis bisa membunuh orang, bisa mencabut nyawa manusia, tetapi iblis tidak bisa membangkitkan orang yang sudah mati, nggak bisa. Manusia juga bisa membunuh manusia, bisa. Tapi manusia tidak bisa membangkitkan orang yang mati. Kenapa Allah izinkan, ya, hamba-hambanya itu dieksekusi mati? Mulai dari Habel, ya, sampai di sini 2 saksi. Karena dia sanggup membangkitkan orang yang sudah mati. Itu buktinya Allah yang kita percaya di sini itu adalah Allah yang hidup dan yang benar. Dia bisa memberikan kehidupan. Kenapa disebut Allah kita hidup? Karena orang yang mati bisa dia bangkitkan. Dia bukan hanya hidup hadir di sini, hadir di sana, bukan. Dia punya maha kuasa membuat orang yang sudah mati bangkit. Yang sekarang yang penting apa? Mati rohani setelah mendengarkan Yesus, bertobat, itulah kebangkitan yang sejati. Paham, ya? Kita punya otoritas seperti itu memberitakan Injil, dan orang yang mendengarkan tentang Yesus, dia percaya Yesus, ya, rohaninya sebelumnya mati menjadi hidup. Nah, setelah 3,5 hari, ya, roh kehidupan dari Allah masuk ke dalam mereka berdua, sehingga mereka berdua itu bangkit dari kematian, dan semua orang, ya, karena dia ada siaran langsung melihat mereka itu bangkit dari kematian, semuanya menjadi takut, ya, menjadi takut. Kenapa? Karena waktu mereka mati ini kan dibunuh, ya, oleh antikristus. Mereka semua ini menjadi takut, ya. Kemudian kalau kita lihat ayat 12, dan orang-orang itu mendengarkan suatu suara nyaring dari surga berkata, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Kalau Tuhan Yesus naik ke surga, yang menyaksikan Yesus naik ke surga hanya orang percaya, loh. Herodes nggak tahu, Pilatus nggak tahu, ya, Yesus naik ke surga.
Makanya kita harus bersaksi sama orang Yesus sudah naik ke surga. Karena tidak ada musuh Yesus yang tahu Yesus naik ke surga kalau kamu tidak kasih tahu. Tapi ini beda ya, karena itu secara langsung kedua orang yang bangkit dari kematian itu naik ke surga. Nah sekarang pertanyaannya, siapa mereka? Ya, siapa ini? Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, orang mengatakan ini adalah Henok, ini adalah Elia. Kenapa? Karena Henok diangkat ke sorga, tidak mengalami kematian. Elia juga sama. Ya, jadi mereka mengatakan Henok dan Elia. Dan mereka mengatakan mereka berdua dikirim lagi ke bumi, dan mereka mati, dan mereka dibangkitkan. Nah pendapat mereka tuh begini, mereka mengatakan dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat 27, manusia ditentukan satu kali mati dan dihakimi. Tapi ada kelemahannya dari pendapat ini. Kenapa? Karena orang ya bisa mati bukan satu kali, dua kali. Contohnya Lazarus itu mati 4 hari, Tuhan Yesus bangkitkan dari kematian dan dia mati lagi. Jadi pendapat ini bisa gugur ya kalau hanya mengatakan manusia hanya boleh mati satu kali. Yang kedua, orang mengatakan kalau melihat ya kekuasaan mereka, satu, menurunkan api dari langit, kemudian menghentikan hujan, yang ketiga, membuat air menjadi darah. Nah, ini siapa yang pernah, nabi-nabi yang pernah yang melakukan mujizat seperti itu? Orang berkata, siapa? Musa dan Elia. Jadi kita punya dua kemungkinan ya, Henok, Elia, atau Musa, Elia. Saya tidak bisa pastikan yang mana. Tunggu tanggal mainnya nanti, karena tidak disebut namanya di sini. Ya, apa yang belum Tuhan ungkapkan, jangan kita sok pintar bilang oh ini ya. Pendapat ini ada dua dukungan ya. Dukungan pertama, mereka berdua belum pernah mengalami kematian. Pendapatnya ada tubuh ya, yang seperti sekarang ini, tetapi boleh tinggal di surga. Karena mereka tidak punya tubuh mulia. Tubuh mulia nggak bisa mati lagi loh. Ya. Tidak ada satu manusia pun sekarang yang punya tubuh mulia selain Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang kedua kali di angkasa dan kita punya tubuh mulia, dan tubuh yang mulia itu nggak bisa mati lagi. Jadi bukan orang ya yang bangkit pada saat Yesus datang ke angkasa dan ini. Karena orang yang sudah dikasih tubuh mulia nggak bisa mati lagi loh. Jadi kita bukan kita yang bertugas, karena nanti Yesus datang kita akan dikasih tubuh mulia. Jadi pendapat tentang Elia dan Henok ada daya dukungnya yang kuat. Mereka sampai sekarang belum mati, punya tubuh seperti sekarang, sampai Yesus datang kedua kali pun ya, tetap belum mati. Sudah hidup berapa tahun itu? Ya, 10.000 tahun. Dan mereka akan diturunkan dan dibunuh dan dibangkitkan punya tubuh mulia. Karena kita, ya waktu Yesus datang, yang tadi saya katakan, kita semua sudah diangkat punya tubuh mulia, nggak bisa lagi dikirim untuk bertugas. Karena tubuh mulia nggak bisa lagi dibunuh. Jadi pendapat Henok, Elia di situ kuatnya. Tapi kalau melihat ya dari Musa ya, dan Elia, ya Musa dikatakan sudah mati kan. Kalau Yesus datang berarti dia bangkit kan, berarti dia punya tubuh mulia pada saat terjadi tribulasi besar. Jadi dia nggak bisa bertugas lagi loh, karena nggak bisa dibunuh lagi. Paham ya? Jadi kita nggak tahu persis siapa, ya. Tinggal nanti kita lihat pada masa akan datang. Nah pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Jadi waktu mereka bangkit, ya 1/10 bagian dari kota Yerusalem itu rubuh. Dan di situ ada 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu, dan orang-orang lain sangat ketakutan lalu memuliakan Allah yang di sorga. Kemudian ayat 14, celaka yang kedua sudah lewat, lihatlah celaka yang ketiga segera menyusul. Ini adalah sangkakala ya. Nah kita malam ini sudah belajar. Yang pertama, Allah sendiri adalah saksi. Di surga ada yang 3 yang bersaksi, Bapa, Firman, Roh Kudus. Seperti kitab Kejadian pasal 1, pasal 2.
Gak ada orang yang hadir di situ waktu Allah Bapa Putra Roh Kudus menciptakan alam semesta. Mereka bersaksi sehingga Musa dengan pimpinan Roh Kudus bisa menulis apa yang terjadi dalam Kejadian pasal 1, pasal 2 ketika belum ada manusia. Allah adalah saksi. Harus ada 2 minimal 3 ya, saksi. Dan Allah yang menjadi saksi itu marturia ya, tugas gereja itu marturia, bersaksi. Ya, sampai sekarang kita harus bersaksi tentang Tuhan Yesus. Dan kesaksian Allah itu konsistensi, ada konsistensinya, nggak pernah berubah. Dia mengatakan ya, kalau suatu perkara diteguhkan dengan 2 atau 3 saksi. Ulangan ya, pasal yang ke 17 ayat 6. Kemudian Yesus juga mengatakan yang sama. Kalau ada 2 orang atau 3 orang bertemu dalam nama Yesus, dia hadir di situ. Jadi ini saksi 3, 2 dan konsisten. Nah, kalau disuruh jadi saksi, pasti ada delegasi. Nggak mungkin disuruh saksi tidak diberi delegasi kuasa. Dan kuasa mereka menjadi nabi. Ya, nabi itu apa? Menegur dosa orang supaya bertobat karena kerajaan surga sudah dekat. Jadi mereka bukan hanya menjadi nabi biasa, tapi punya otoritas, ya, otorisasi untuk satu, menurunkan api dari langit ketika mereka mengabarkan Injil dan dia mengatakan, Kalimantan Barat percaya Yesus. Orang Kalimantan bilang, percaya Yesus? Nggak mau. Diturunkan api, ya, diturunkan, hujannya diberhentikan. Ya, kalau berani menyerang, ya dibakar api. Jadi ada delegasi, ada kuasa mereka. Tetapi mereka ketika bersaksi, ada saatnya, durasinya. Kapan? Yaitu pada saat 3,5 tahun terakhir ya dari tribulasi besar, yang jumlah waktunya adalah berapa? 7 tahun ya, 1260 kali 2. Nah, mereka bersaksi di sini itu ada kaitannya dengan bait Allah ya, bait Allah tribulasi yang memang sengaja Allah izinkan untuk dibangun. Pertama dipakai untuk orang Yahudi yang melaksanakan yaitu syariat agama mereka seperti perjanjian lama. Sampai 3,5 tahun semua agama dihentikan dan antikristus ya, kenapa dia izinkan ya bait Allah ini dibangun ya? Karena dia mau masuk ke situ, meminta semua dunia untuk menyembah dirinya ya. Jadi bait Allah tribulasi ini ada 2 fungsi ya. Selain orang Yahudi itu diberi kesempatan lagi untuk beribadah seperti ya perjanjian lama, supaya mereka tahu Yesus loh. Dan di tengah jalan antikristus itu yang melarang semua kegiatan agama dan dia menjadi Kristus di bait Allah itu. Nah, waktu dieksekusi, kenapa Allah izinkan kita dianiaya dan dieksekusi? Karena Allah punya kemampuan membangkitkan orang mati. Ya, kalau sekarang juga ya kita mengalami persekusi, Allah izinkan. Kenapa? Karena Allah itu memberikan kita apa? Panjang sabar. Ya, sehingga orang Kristen itu ya harus panjang sabar ketika kita mengabarkan Injil. Nah, mereka setelah dieksekusi, seluruh dunia itu senang. Kenapa? Karena mereka ini bukan hanya memberitakan Injil, mengajak orang percaya Yesus, mereka juga mengancam. Bukan hanya mengancam loh, betul-betul mendatangkan malapetaka untuk orang yang tidak mau terima Yesus. Coba kalau kita sekarang bayangkan ya, kita bisa mengabarkan Yesus kepada orang tertentu, orang nggak percaya Yesus, dan mereka melawan, keluar api dari mulut kita dan mereka mati. Ya, semua dunia membenci mereka sampai akhir ya dari kesaksian mereka 3,5 tahun. Ada roh jahat yang keluar dari lubang tanpa dasar, ya, memberi kuasa pada antikristus dan membunuh kedua saksi itu, dan digantung mayatnya bukan di jalan raya tapi di lapangan besar, ya, sehingga seluruh dunia dengan ya teknologi informasi bisa melihat kapanpun ya, dibuka gadgetnya kelihatan, dan mereka saling mengirim hadiah. Tetapi 3,5 hari kemudian mereka dibangkitkan. Siapa mereka? Ahli teologi berkata Henok, Elia, karena mereka berdua belum pernah mati. Dan waktu Yesus datang kedua kali, karena mereka belum mati, mereka juga tidak diberi tubuh mulia, sehingga bisa bertugas untuk mati dengan tubuh biasa. Karena yang sudah punya tubuh mulia nggak bisa mati. Kemudian ada orang mengatakan kemungkinan juga adalah Musa dari mukjizat yang dilakukan, atau Elia dari mukjizat yang dilakukan,
Dan ya ketika mereka bangkit dari kematian, seperti Yesus bangkit dari kematian, ada gempa bumi. Ya, kalau sekarang kita dengar gempa bumi, jangan lupa itu ada kaitannya dengan kedatangan Yesus kedua kali. Ya, gempa bumi itu bukan ya kejadian alam biasa loh, enggak ya. Kalau kamu baca gempa bumi, ya Tuhan Yesus engkau semakin dekat akan datang. Ya selalu begitu loh. Ya, kita harus mengucap syukur atas tanda ini. Dan mereka ketakutan dan sebagian mereka memuliakan Allah di sorga. Artinya ada orang yang percaya loh dengan kebangkitan mereka. Tetapi dikatakan celaka kedua sudah lewat, lihatlah celaka ketiga segera menyusul. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami tahu firman-Mu tidak terbatas, tetapi kami terbatas pikiran kami, waktu kami. Kami mau dengan keterbatasan kami dibantu oleh Roh Kudus untuk memahami firman-Mu. Tolonglah kami ya Bapa, untuk dikuatkan melalui firman-Mu, melalui pelajaran wahyu. Kami semakin yakin bahwa Kristus Yesus akan segera datang kedua kali, dan Tuhan Yesus tidak ingin dunia ini binasa, semua manusia binasa. Dia mengirim 2 saksi yang bisa bersaksi untuk seluruh dunia, yang pada saat ini kami tidak mampu lakukan. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk kedua saksi ini yang memimpin 144.000 saksi yang sudah Engkau tetapkan dari antara orang-orang Israel. Tolonglah ya Bapa, pada saat ini kami mau juga memberitakan Injil supaya orang percaya Yesus dan tidak binasa. Hapuskanlah segala dosa kami dengan darah Tuhan Yesus, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita berdiri, pujian kita yang terakhir 367. Yesus selamatkanmu, 367. Dengan suara gemar, Yesus selamatkanmu, kabarkanlah Injilnya. Yesus selamatkanmu, kabarkan pada mereka tentang keselamatannya. Bergegas majulah terus, Yesus selamatkanmu, kabarkan warta sorga. Yesus selamatkanmu, pada orang berdosa. Yesus selamatkanmu, bernyanyilah hai pulau, bergemarlah samudra. Bangsa-bangsa wartakan, Yesus selamatkanmu, kabarkan keselamatannya. Yesus selamatkanmu, bangsa-bangsa dengarlah. Yesus selamatkanmu, bersorak dan pujilah, anugerahnya besarlah. Inilah hidup yang menang, Yesus selamatkanmu. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Allah. Roma 10 ayat 17. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di sorga, melalui Tuhan Yesus kami datang sekali lagi kepada Engkau, mengucap syukur karena kebaktian matahari terbenam sudah Engkau pimpin dari awal sampai akhir. Kami akan berpisah dari ruang kebaktian ini, pulang ke tempat kami masing-masing. Kiranya Engkau menyertai kami, memampukan kami yang sudah percaya Yesus untuk menjadi saksi untuk Tuhan Yesus, supaya orang yang mendengarkan Injil Tuhan Yesus karena pertolongan Roh Kudus dapat percaya Yesus dan tidak binasa. Ya Bapa, kami menyerahkan untuk sebagian anak-anak yang akan menempuh ulangan umum, dan juga kami berdoa untuk saudari Afi besok akan ke Jakarta untuk mengunjungi ibunya. Engkau menyertai perjalanannya, tiba di sana dalam keadaan baik. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk kami semua. Kiranya Engkau menolong baik yang bekerja, baik ibu rumah tangga, dan semua pelayan-Mu. Kuatkanlah kami
menjadi saksimu yang setia, yaitu bersaksi sampai Yesus datang kedua kali atau sampai kami menghembuskan nafas kami yang terakhir. Tolonglah kami ya Bapa, menjadi saksi Tuhan Yesus yang memuliakan nama Engkau, nama Putramu, dan nama Roh Kudus. Demikianlah doa kami ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh. Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu.